Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stella Claudia Dikwilju, NPM saya 12114201190249. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klimakterium. Pengertian klimakterium. Klimakterium merupakan periode peralihan dari fase reproduksi menuju fase usia tua atau senior yang terjadi akibat menurunnya fungsi generatif ataupun endokrinologik dari ovarium. Penurunan fungsi hormon estrogen menimbulkan berbagai keluhan pada perempuan, sedangkan penurunan fertilitas sangat bergantung pada usia perempuan tersebut dan jarang menimbulkan keluhan yang berarti. Klimakterium yaitu fase peralihan antara pramonopause dan pasca menopause. Klimakterium adalah fase peralihan yang dilalui oleh seorang wanita dari periode reproduksi ke periode non-reproduksi. Klimakterium adalah suatu masa peralihan antara tahun-tahun reproduksi akhir dan berakhir pada awal masa senior, sekitar umur 40-65 tahun. Epidemiologi klimakterium. Tiap manusia akan mengalami siklus kehidupan yang bertahap, mulai sejak masa pembuahan di dalam rahim, lalu kemudian mengalami kelahiran. Fase pertama siklus kehidupan wanita adalah fase embrional, di mana fase ini merupakan fase pertumbuhan dan juga perkembangan organ-organ tubuh wanita. Terutama dalam hal ini organ reproduksi wanita. Pada fase ini terjadi perkembangan ovarium mulai usia 6-8 minggu. Fase selanjutnya dari siklus kehidupan wanita adalah fase infan atau masa bayi. Masa bayi terbagi dua, yaitu masa bayi baru lahir atau neonatus sejak awal kelahiran hingga usia 1 bulan, dan masa bayi usia 1 bulan sampai 12 bulan. Wanita akan memasuki masa remaja atau adolesen. Masa remaja pada wanita berlangsung pada usia 11-20 tahun. Pada akhirnya di masa kehidupan wanita normal akan dijumpai masa klimakterium, yaitu masa yang menggambarkan seorang wanita telah melewati masa reproduksi dan menuju fase menopause sampai memasuki tahun-tahun pasca menopause, di mana masa ini terjadi pada usia rata-rata 45-65 tahun dalam kehidupan wanita. Masa klimakterium terbagi menjadi beberapa fase, yaitu fase perimenopause, fase perimenopause, fase pramanopause, fase menopause, dan fase pasca menopause. Pada masa klimakterium ini akan dirasakan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Gangguan pelaha dan frekuensi yang tidak teratur hingga diakhiri dengan amenore. 2. Hot flushes, yaitu gejala kemerahan pada kulit kepala, leher, dan dada secara mendadak disertai perasaan panas yang hebat. Kadang-kadang disertai peningkatan ekskresi keringat. Hot flushes pada wanita paranopau sefrekuensinya kurang lebih sekitar 15-25%, lalu akan meningkatkan setelah memasuki fase menopause, yaitu sekitar 50%, dan setelah 4 tahun pasca menopause akan menurun menjadi 20%. 3. Atrofi genitourinaria berupa dinding vagina yang berkerut serta meningkatkan frekuensi berkemih. 4. Gangguan emosi dan psikiatri atau insomnia dan depresi. Selamat siang teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Siska Ninsipati. NPM saya 12114201190246. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko dan manifestasi klinis dari klimakterium untuk memenuhi tugas maternitas 3.
Faktor resiko terjadinya klimakterium. Saat masuknya seseorang dalam fase menopause sangat berbeda-beda. Perempuan di Eropa tidak sama usia menopausnya dengan perempuan di Asia. Faktor genetik kemungkinan berperan terhadap usia menopause, baik usia pertama haid atau menarse, melahirkan pada usia muda, maupun berat badan tidak mempercepat terjadinya menopause. Perempuan kembar disigot atau perempuan dengan siklus haid memendek memasuki menopause lebih awal jika dibandingkan dengan perempuan yang memiliki siklus normal. Memasuki usia menopause lebih awal dijumpai juga pada perempuan nulipara, perempuan dengan diabetes mellitus, perokok berat, kurang gizi, perempuan vegetarian, perempuan dengan sosial ekonomi rendah, dan pada yang hidup di ketinggian lebih dari 4.000 meter. Perempuan multipara sering mengkonsumsi daging atau minum alkohol akan mengalami menopause lebih lambat, menurut Basaid 2003. Ikut manifestasi klinis dari klimakterium, yang mencakup beberapa gejala, yaitu yang pertama gejala fisik. Gejala fisik ini mencakup hot flushes dimulai dari pipi terasa panas dan merah, menjalar ke leher, tengkuk, dan dada, bahkan seluruh tubuh. Diikuti vasokonstriksi yang menimbulkan perasaan dingin. Saat timbul panas diikuti pengeluaran keringat pada malam hari atau night sweats. Penurunan estrogen akan mempengaruhi semua androgen sehingga menimbulkan gejala klinis. Gejala klinis ini mungkin dapat diterima, tetapi sebagian memerlukan pengobatan hormon pengganti. Perdarahan tidak teratur, meliputi peningkatan interval antara periode menstruasi atau tidak datangnya periode menstruasi menurut Broker 2009. Yang berikut gejala psikologis. Yang pertama, merasa kurang menarik terhadap suami, perasaan murung pada tanpa sebab, mudah tersinggung, depresi, kelelahan, semangat berkurang, dan sulit tidur. Yang berikut gangguan neuro, vegetatif atau disebut juga gangguan vasomotor seperti keringat banyak pada malam hari karena efek hot flush, rasa kedinginan, sakit kepala, desing dalam telinga, tekanan darah menurun, berdebar, sulit bernafas, jari-jari atrofi, gangguan usus. Yang berikut gangguan somatik, ini meliputi gangguan haid atau amenore, inkontinensia urin yang lebih dari 54 tahun, disuria, osteoporosis mulai sekitar usia 57 tahun, artritis, aterosklerosis atau mulai sekitar usia 63 tahun, sklerosis koroner menurut Sarwono 2005. Kekurangan estrogen yang terus terjadi dapat menyebabkan efek jangka panjang, yaitu yang pertama, atrofi vagina yang dapat menyebabkan atrofi dan perubahan otot dasar panggul dan ligamen penopangnya. Yang kedua, osteoporosis, penurunan massa tulang menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke secara bermakna pada wanita setelah mengalami menopause. Perubahan rambut dan kulit juga atrofi payudara, menurut Chris Boker 2009. Gejala-gejala yang terjadi pada fase pasca menopause dihubungkan dengan atrofi genitalia dan osteoporosis. Atrofi genitalia akibat penurunan kadar estrogen epitel, vagina menipis, dan pH vagina meningkat. Timbul kekeringan, rasa terbakar, iritasi, dan dispnea. Penyusutan uterus, vulva, dan bagian distal uretra menimbulkan gejala-gejala yang mengganggu seperti sering berkemih, disuria, prolaps uteri, stresin kontinensia, dan konstipasi. Yang berikut yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah penurunan massa tulang seiring dengan bertambahnya umur, yang dihubungkan dengan peningkatan kerentanan fraktur. Penurunan kadar estrogen menyebabkan tulang yang tua menjadi cepat rapuh daripada tulang yang baru. Hal ini menyebabkan tulang secara perlahan menjadi tipis. Estrogen diperlukan untuk mengubah vitamin D menjadi kalsitonin yang esensial dalam absorpsi kalsium oleh usus halus. Penurunan absorpsi kalsium penipisan tulang membuat wanita pasca menopause beresiko mengalami masalah yang berhubungan dengan osteoporosis. Saat wanita berusia 80 tahun, kehilangan 47% tulang trabekular di vertebrata, pelvis, dan tulang pipi lain dan epifisis. Osteoporosis tidak dapat dideteksi dengan pemeriksaan sinar X 30-50% massa tulang hilang. Tanda osteoporosis yaitu yang pertama, penurunan tinggi badan akibat fraktur dan kolaps tulang belakang. Yang kedua, munculnya bongkol di punggung yang membuat tulang belakang tidak dapat menopang tubuh bagian atas serta fraktur pelvis. Yang ketiga, nyeri punggung dapat timbul, dan yang keempat, fraktur sering timbul karena individu jatuh.
Yang berikut yaitu penyakit jantung koroner. Wanita pasca menopause beresiko menderita penyakit jantung koroner karena mengalami penurunan kadar kolesterol, lipoprotein densitas tinggi atau HDL dalam serum serta peningkatan kadar lipoprotein densitas rendah atau LDL. Bapak Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Aprilia Linansira, NPM saya 1211-4211-9043. Saya berasal dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari klimakterium. Proses menjadi tua pada dasarnya telah dimulai ketika seorang wanita memasuki usia 40 tahun. Pada waktu lahir, seorang wanita memiliki jumlah folikel sebanyak kurang lebih 750.000 buah, dan jumlah ini akan terus berkurang seiring berjalannya usia hingga akhirnya tinggal beberapa buah saja ketika mengalami menopause. Semakin bertambah usia, khususnya ketika memasuki masa perimenopause, folikel-folikel itu akan mengalami peningkatan resistensi terhadap rangsangan gonadotropin. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan folikel, ovulasi, dan pembentukan korpus luteum dalam siklus ovarium berhenti secara perlahan-lahan. Pada wanita di atas 40 tahun, 20% diantaranya mengalami siklus haid yang anovulator. Resistensi folikel terhadap gonadotropin ini mengakibatkan penurunan reproduksi estrogen dan peningkatan kadar hormon gonadotropin. Tingginya kadar gonadotropin ini disebabkan rendahnya estrogen sehingga tidak ada imbalan negatif dalam poros hipotalamus dan hipofisis. Walaupun secara endokrinologi terjadi perubahan hormonal, namun tidak ada kriteria khusus pengukuran kadar hormon untuk menentukan fase awal atau akhir dari masa transisi menopause. Masa klimakterium memiliki 3 tahap. Tahap pertama yaitu premenopause, yaitu masa sebelum berlangsungnya perimenopause. Tahap kedua adalah perimenopause, yaitu periode dengan keluhan memuncak, rentangan 1-2 tahun sebelum dan 1-2 tahun sesudah menopause. Tahap ketiga adalah postmenopause, yaitu masa setelah perimenopause sampai senilis. Wanita pada umumnya menyebut fase klimakterium ini sebagai menopause. Pengetahuan bahwa klimakterium adalah suatu proses dan bukan suatu peristiwa adalah penting agar secara efektif dapat menangani permasalahan yang dihadapi wanita dalam masa-masa ini. Pada masa premenopause, hormon estrogen dan progesteron masih tinggi, tetapi semakin rendah ketika memasuki masa perimenopause dan postmenopause. Keadaan ini berhubungan dengan fungsi ovarium yang terus menurun. Semakin meningkat usia seorang wanita, semakin menurun jumlah sel-sel telur pada kedua ovarium. Hal ini disebabkan adanya ovulasi pada setiap siklus haid, di mana pada setiap siklus antara 20 hingga 1000 sel telur tumbuh dan berkembang. Tetapi hanya 1 atau kadang-kadang lebih yang berkembang sampai matang yang kemudian mengalami ovulasi. Sel-sel telur yang tidak berhasil tumbuh menjadi matang akan mati juga karena proses atresia, yaitu proses awal pertumbuhan sel telur yang segera berhenti dalam beberapa hari atau tidak berkembang. Oosit pada usia menjelang 40 tahun lebih sulit untuk menjadi matang, yang kemudian menjadi anovulasi dan haid yang tidak teratur. Proses ini terus menurun selama kehidupan wanita hingga sekitar 50 tahun, karena produksi ovarium menjadi sangat berkurang dan akhirnya berhenti bekerja. Penurunan fungsi ovarium menyebabkan berkurangnya kemampuan ovarium untuk menjawab rangsangan gonadotropin. Keadaan ini akan mengakibatkan terganggunya interaksi antara hipotalamus dan hipofisis. Pertama, terjadi kegagalan fungsi korpus luteum. Kemudian, turunnya produksi steroid ovarium menyebabkan
berkurangnya reaksi umpan balik negatif terhadap hipotalamus. Keadaan ini meningkatkan produksi follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Sel-sel stroma ovarium berespon terhadap stimulasi LH yang meningkat dengan memproduksi lebih banyak androstenedione, tetapi hanya sejumlah kecil estrogen. Dari kedua gonadotropin itu yang paling tinggi peningkatannya adalah FSH atau follicle stimulating hormone. Kadar FSH pada masa menopause adalah 30-40 ml. Rata-rata kecepatan produksi estradiol turun menjadi 44 mol per 24 jam. Laju produksi estron adalah 222 mol per 24 jam. Dan kadar progesteron kira-kira merupakan 30% konsentrasi yang terlihat pada wanita muda selama fase folikuler. Keluhan-keluhan yang biasa dialami oleh wanita yang mengalami menopause yaitu rasa yang sangat panas, keringat malam, gangguan tidur, perubahan mood, sensitif, libido menurun, defisiensi estrogen, masalah kandungan kemih, dan juga kekeringan vagina. Masalah keperawatan pada klimakterium. Yang pertama yaitu perubahan pola perdarahan. Pola yang paling umum adalah penurunan bertahap jumlah dan durasi aliran menstruasi, menyebabkan terjadinya bercak darah dan kemudian berhenti. Beberapa wanita akan mengalami menstruasi yang kemudian lebih sering atau lebih berat. Hal ini biasanya refleks dan produksi estrogen folikuler yang terus-menerus dengan. Yang kedua ada hot flash, periode berulang dan sementara terjadinya kemerahan berkeringat dan perasaan panas, seringkali disertai palpitasi dan perasaan ansietas, dan kadang-kadang diikuti dengan. Dan yang ketiga yaitu gangguan tidur. Masalah tidur yang berkaitan dengan menopause mungkin berkaitan dengan hot flash. Wanita menopause dengan keluhan hot flash berat berisiko penggangguan tidur. Yang keempat, perubahan atropik. Efek jangka panjang penurunan kadar estrogen termasuk penipisan epitelium vagina dan serviks. Lapisan kapiler menjadi lebih tampak sebagai kemerahan yang terputus-putus. Ukuran serviks biasanya mengecil dengan menurunnya produksi mukus yang dapat menyebabkan disparenia. Traktus urinarus juga menunjukkan perubahan setelah menopause. Gejalanya dapat meliputi kering atau gatal pada vulva dan vagina, dispareunia. Yang kelima, perubahan fisiologis. Trias gejala psikologis yang seringkali disebut dalam hubungannya dengan menopause adalah depresi, alam perasaan, insomnia. Penurunan minat seksual. Yang keenam, perubahan berat badan. Rekomendasi untuk meningkatkan olahraga dan diet sehat yang meliputi pengawasan asupan kalori dan lemak harus dibuat untuk wanita sering pertambahan usia mereka. Yang ketujuh, perubahan kulit. Sebagian besar perubahan kulit yang diperhatikan wanita pada masa menopause adalah kerusakan karena sinar matahari. Perubahan lain meliputi kulit kering, banyak berkeringat, pengerutan, perubahan fungsi pelindung, penipisan, dan penurunan penyembuhan luka. Yang ke-8, seksualitas. Mayoritas wanita yang mengalami menopause mengalami penurunan dalam hasrat seksual, kesenangan erotik atau orgasme, dan penurunan potensi seksual lebih sedikit pada wanita dibanding pria selama proses penuaan. Yang ke-9, perubahan fungsi tiroid. Disfungsi tiroid menjadi lebih umum terjadi sering pertambahan usia wanita. Yang berikut yaitu penata laksanaan klimakterium. Menurut Brunner dan Stuart 2001, penata laksana untuk wanita dengan klimakterium dan menopause adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah gaya atau pola hidup. A. Mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium. B. Mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin seperti buah-buahan dan sayur. C. Mengurangi konsumsi kopi. D. Minuman soda dan alkohol. D. Menghindari rokok. Yang kedua yaitu olahraga. Olahraga akan meningkatkan kebugaran. Dan yang ketiga adalah terapi penggantian hormon atau HRT. Penggantian estrogen tunggal bisa dikombinasikan. HRT dapat menurunkan
atau menghilangkan rasa panas. Dapat membantu pencegahan osteoporosis. Syarat penggantian estrogen yang harus dipenuhi meliputi tekanan darah tidak pernah tinggi, pemeriksaan sistolik normal, besar uterus normal, tidak ada miom uterus, tidak ada varises di ekstremitas bawah, tidak terlalu gemuk, kelenjar tiroid kadar normal, HB kolesterol total HDL trigliseridia, kalsium, fungsi hati. Konsultasikan terlebih dahulu pada spesialis penyakit dalam apabila ditemukan nyeri pada dada, hipertensi kronik, hiperlipidemia, dan diabetes mellitus. Trombomemboli, menderita penyakit hati, koletiasis, sindrom Dubin-Johnson-Rotor atau gangguan sekresi bilirubin, riwayat uterus dalam kehamilan, karsinoma endometrium, karsinoma mamae, riwayat gangguan penglihatan, anemia berat, varises berat, trombophlebitis, dan penyakit ginjal. Yang berikut yang keempat, terapi komplementer atau Arclimacterium terapi, yoga atau homeopati. Yang kelima, terapi suli hormon atau TSH untuk trombophlebitis dan penyakit ginjal. Yang berikut yang keempat, terapi komplementer atau Arclimacterium terapi, yoga atau homeopati. Yang kelima, terapi suli hormon atau TSH untuk mengurangi keluhan pada wanita dengan keluhan atau sindrom klimakterium menopause dalam masa premenopause dan postmenopause. Selain itu, TSH juga berguna untuk menjaga berbagai keluhan yang muncul akibat menopause seperti keluhan vasomotor, vagina yang kering, dan gangguan pada saluran kandung kemih. Penggunaan TSH juga dapat mencegah perkembangan penyakit dari kehilangan hormon estrogen seperti osteoporosis dan